Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Presesti Kalianasari. Saya merupakan mahasiswa PPK Pracepatan tahun 2022 Gelombang 1 yang ber-LPTK di Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ruang kolaborasi pada topik 5 mengenai kasus Diana. Kasus Diana tersebut yaitu saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Nah, guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apa yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan soal yang ketiga yaitu, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada nomor 1, analisis masalah yang kita lakukan yaitu Diana mengalami kesulitan pada mata pelajaran yang membutuhkan banyak bacaan. Nilai ulangan tertulisnya buruk, tetapi baik dalam ulangan lisan. Diana kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama PJJ. Nah, berdasarkan analisis masalah, terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, Diana belum lancar membaca dan menulis sehingga kesulitan dalam memahami isi bacaan. Kemudian yang kedua yaitu Diana memiliki gaya belajar auditori sehingga kurang tertarik untuk membaca. Nah, berdasarkan analisis masalah yang saya temukan, hal yang dapat dilakukan oleh guru terhadap kondisi Diana antara lain yang pertama, melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, melakukan self-assessment, yaitu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berdasarkan kriteria yang telah disiapkan. Tujuannya adalah untuk menjadikan refleksi, belajar memonitoring diri sendiri, untuk menentukan apa yang dilakukan selanjutnya dalam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kecenderungan cara belajar masing-masing peserta didik. Kemudian yang keempat, melakukan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jenis asesmen apa yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, asesmen yang diberikan pada Diana didasarkan pada aspek nilai yang rendah dan motivasi yang kurang dalam belajar. Kemudian ditetapkanlah asesmen yang digunakan, yakni melakukan asesmen diagnostik yang bentuknya menyesuaikan dengan gaya belajar Diana. Asesmen diagnostik ini dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dengan pemetaan yang tepat. Kemudian pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi, kondisi, dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu guru dapat mengetahui apakah peserta didik sudah memahami, setengah paham, atau masih belum paham tentang pelajaran yang disampaikan. Nah, asesmen performance dapat pula diberikan kepada Diana karena asesmen performance didasarkan pada penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Nah, penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi Diana. Asesmen performance ini digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik melalui penugasan. Selanjutnya adalah strategi yang dapat dilakukan dalam melaksanakan asesmen performance. Yang pertama itu melakukan identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan atau yang
akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang terakhir yaitu bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap pilihan. Kesimpulan dari kasus Diana, untuk mengetahui karakteristik peserta didik seperti pada kasus Diana, hal yang dapat dilakukan guru adalah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar, minat, kemampuan awal peserta didik, ataupun kesulitan yang dialami peserta didik dalam belajar. Kemudian guru dapat mendesain asesmen sesuai dengan hasil tes diagnostik tersebut. Nah, baik berupa asesmen performance untuk memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar auditori. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.